يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الصائمين والصائمات والقائمين والقائمات jemaah salat qiyam di Masjid Al-Madinah Bangkinang yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai dan selalu dikenang. Alhamdulillah kita bertemu kembali di hari suci ini, di bulan suci, di tempat yang suci, dan majelis yang mudah-mudahan majelis yang disucikan, bersama orang-orang yang ingin menyucikan diri baik secara fisik maupun secara psikis. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan ilahi, pembebasan dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepadanya, malam ini sudah malam yang ke-12. Masya Allah, tabarakallah. Tidak ada tambah kui pak. Tidak ada sedih. Justru Masya Allah semakin bersemangat, semakin mengkilat. Mudah-mudahan ditanda bahwa kita Masya Allah puasa ini benar-benar kita nikmati. Maka bersyukur kita kepada Allah karena dijadikannya puasa ini bagi kita terasa nikmat. Mudah-mudahan semakin ke ujung semakin manis. Ya, semakin ke ujung semakin manis, khususnya di 10 malam terakhir. Ma'asyiral kiram, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Tak joleh sih. Kuang je bau. Masya-Allah. Rasa sakit itu. Kita juga berselawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah kita juga diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat lain, yaitu mencintai Nabi alaihi salatu wassalam lebih dari selainnya, dan menta'zim Nabi alaihi salatu wassalam lebih daripada menta'zim selainnya. Mudah-mudahan semangat ini tak pernah lepas dari diri kita, sehingga kita bisa dekat-dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab di akhirat nanti yang pertama masuk surga beliau. Mudah-mudahan kita tak jauh rombongannya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita macam mana dia buat, kita nak kena buat. Macam mana dia tinggalkan, kita pun berusaha meninggalkannya. Sehingga tak banyak nanti urusan. Kalau banyak urusan tertinggal, kita terus pos 1 ada masalah pula, lama pula karantina. Pos 2, checkpoint 2 kena pula. Pos 1 tadi KTP tinggal. Yang kedua SK enggak ada. Di pos 3 banyak pula masalah dengan sesama kaum muslimin. Muwabono babantah. Ya, muwabono basi apa nomor? Basi apa? Basi bu tahu ini. Jadi supaya jangan itu sampai terjadi, maka kita berusaha untuk selalu menapaki jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang membuat beliau berhasil menyatukan umat, dan itulah yang membuat mereka kepada Allah semakin dekat, dan itulah yang membuat ukhuwah semakin kuat, tidak dengan mengikuti yang lain baik syubhat maupun syahwat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam majelis yang mudah-mudahan tidak lama, saya hanya berdoa mudah-mudahan tidak lama, dengan tema semasa.
Apa semasuk? Hah? Sentiasa memupuk atau menumbuhkan asa di bulan puasa. Puasa ini melatih kita untuk tidak pernah berputus asa. Hari ini mungkin kita belum berhasil, tapi ada harapan esok hari. Sampai last time, detik-detik terakhir pun masih ada kesempatan untuk menjadi pemenang, menjadi orang yang lulus dengan titel takwa. Oleh sebab itu, ini semangat tak boleh hilang dari kita semangat Ramadan ini. Ada sebuah ayat, sepotong ayatnya, tidak satu ayat, kalau saya ayat panjang nanti ya, sebab ayatnya panjang. Ayat ini subhanallah, ayat yang penuh dengan harapan. Ayat ini disebut kalau dalam surat At-Talaq. Kalau lah masuk ke talak judul, banyak masalah tak? Cerita tentang talak itu kan apa istilahnya, solusi terakhir. Ya tidak bisa diperbaiki lagi. Talak satu dah habis, talak dua pun dah habis. Talak tiga tidak bisa lagi. Walaupun tak gila-gila janda sudah itu tidak bisa. Nah, tetapi subhanallah, di surat ini walaupun maksudnya bercerita tentang permasalahan kehidupan, tetapi Allah di situ memberi suatu harapan. Di penghujung ayat pertama di surat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Kamu tidak tahu bahwa di belakang itu mungkin Allah akan melakukan sesuatu perkara yang baru, yang mungkin lebih baik daripada ini. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, kita manusia ini di level manapun kita berada, nak jadi orang awam atau penguasa, nak jadi orang jahil atau ulama, nak jadi orang miskin dan papa atau kaya raya, nak jadi ahli atau buruh kasar, semuanya tidak pernah luput daripada beban kehidupan. Walaqad khalaqanal insana fi kabad. Manusia itu memang sentiasa dalam beban berat. Sampai kapan baru ringannya? Sudah sebelah kaki kita masuk ke dalam surga. Tapi tanda-tanda itu nanti sudah terbaca bila tuan-tuan masuk alam barzakh. Kalau sudah masuk alam barzakh, lulus dengan 3 pertanyaan. Nah, apa tuh bang? Man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyyuk, al-usulus salasa. Iko diperangi lo dong usul salasa, kaitan trinitas, tauhid trinitas ini kan, Allah musta'an. Ini al-usulus salasa, yaitu landasan utama yang 3 yang mesti diulang-ulang setiap saat, yang mesti dikaji setiap sempat, dari awal kehidupan sampai kita menutup mata, supaya kita mati di atasnya, dan ketika masuk ke dalam alam barzakh kita mudah menjawabnya, karena kita bukan hanya menghafal hurufnya tetapi melaksanakan isi dan kandungannya. Sebab yang menjawab hari itu bukan lisan yang tak bertulang, tetapi adalah amal saleh yang tak berbilang. Oleh sebab itu jangan mentang-mentang, ya, jangan mentang-mentang sudah jadi alim, jangan mentang-mentang sudah banyak amal, kita melupakan al-usul yang 3 ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di level manapun kita mesti menghadapi ujian, tetapi dalam setiap ujian itu pasti ada hikmah, pasti ada sesuatu yang baik yang Allah inginkan dari kita, dengan syarat warda bima qasamallahu lak.
ridholah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, takun aghnan nas, kamu menjadi orang yang paling berpunya, orang yang paling kaya. Kalaulah seandainya ketinggian martabat dan ketinggian kedudukan bebas dari segala beban kehidupan, maka Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam takkan pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau harus bersusah payah berdakwah, dimusuhi orang terdekatnya, pamannya, saudara saudara sepupunya, orang kampungnya, dan subhanallah teman-teman handai tolan dan sahabatnya, sampai mereka pun harus meninggalkan kota Mekah. Tetapi la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra, mudah-mudahan Allah menjadikan sesuatu perkara yang lebih baik yang kamu tidak tahu setelahnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau bukan Allah uji dia dengan Raja Namrud yang harus beliau terusir, harus pergi meninggalkan Babilonia ke Palestina. Kemudian sampai di Palestina dia harus pula mengantarkan istrinya Hajar kemana? Ke Makkah dengan bayi yang masih kecil, tanpa bekal dan tidak ada sumber penghidupan dan tak ada orang. Tetapi dengan itu Allah jadikan mereka pada sumber keberkahan. Di situ terdapat Ka'bah al-Musyarrafah yang setiap hati kita rindu untuk datang kepadanya. Bapak tahu tang situ cu nak pailau balik tu ya. Belok apa ya? Alun pulang lah rindu balik nak pai. Subhanallah. Wa ja'ala af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Allahu akbar. Dengan susah payahnya Hajar mendengar tangisan Ismail alaihi wassalam, harus ya dia berlari ke sana kemari, naik ke Safa, mudah-mudahan terlihat sumber air dari kejauhan, naik ke atas Marwah, berlari-lari kecil di antara keduanya dengan harapan dapat minuman. Ini ujian. Subhanallah. Ternyata Allah ingin berikan keberkahan, dapat air yang paling berkah sepanjang sejarah, tak pernah habis sampai kapanpun, walaupun dia berada di tengah padang Sahara, tetapi air itu tetap paling sehat di dunia, paling sehat. Sebagian orang ingin menjadikan mencari-cari alasan untuk merusak pandangan manusia terhadap Zam-Zam, sehingga dibuatkan bermacam teori. Karena Zam-Zam terletak dekat Ka'bah, Ka'bah terletak di tempat paling rendah, tentu saja air-air yang pembuangan sekitar Mekah itu akan menuju ke sana. Tetapi alhamdulillah, semua propaganda itu setelah diuji klinis ternyata tidak terbukti bahwa Zam-Zam tetap air paling barakah, air yang paling sehat. Dia bisa jadi makanan yang mengenyangkan dan jadi minuman obat yang menyehatkan dengan izin Allah tabaraka taala. Tapi tu awak belum bisa lah. Yang tu awang awal belum bisa jadi makanan lah. Iya. Kan alun lejo? Harus jual nasi je kemasin. Itu aja semua bosnya. Kemasin cia, nasi cia. Zam-Zam belum bisa lah. Jadi nampaknya ta'amu tu'min, makanan yang mengenyangkan bagi orang Indonesia belum bisa dibuktikan. Bukan hadis yang salah, orang Indonesia hanya belum siap menerima hadis. Hadis belum bisa temulah nak buat hadis Nusantara boleh. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, tapi Abu Sa'id Al-Khudri pernah mencoba itu 18 hari 18 malam dia tidak makan dan minum kecuali dari Zam-Zam, tapi tetap bertahan. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat, itu sama dengan seorang laki-laki di zaman Nabi mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saudaranya sakit perut. Kata Nabi, kasih madu. Ya, diberikan minum madu. Besok ngadu lagi, masih sakit Rasulullah, kasih madu. Dikasih lagi, masih sakit ya Rasulullah. Sampai ketiga masih sakit. Sadaqallah wa kadzdzaba batnu akhik. Allah benar, tapi perut saudaramu yang dusta. Allah benar, tapi perut saudaramu yang dusta. Jelas?
Jadi Allah benar, Nabi benar, tapi perut kita yang mendustakannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi oleh sebab itu seorang mukmin, seorang muslim dengan segala apapun himpitan hidup, selama dia berpegang la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Subhanallah, ayah para nabi atau ayah seorang nabi, kemudian anak juga dari seorang nabi. Siapa dia? Ayah nabi, anak nabi, Nabi Yaqub alaihissalam. Kalau Ibrahim tidak ayah nabi, ayah buat patung, buat berhala. Nabi Yaqub alaihissalam. Siapa ayah Yaqub? Ishaq. Siapa anak Yaqub? Yusuf alaihissalam. Jadi ayahnya Nabi, anaknya Nabi, dan dia Nabi alaihimussalatu wassalam. Subhanallah, Allah uji dengan anak-anak yang saling cemburu karena melihat saudaranya disayang lebih. Subhanallah, anak para Nabi pun sampai Yusuf harus terjual, harus yang mereka ingin sebenarnya lenyap dari permukaan bumi, tapi tidak mau langsung membunuh karena takut dosa membunuh, tapi dibuang ke dalam telaga tua. Ya, kalau sempat kita dibuang telaga tua, habislah masa jin gitu ya. Nah, tapi Yusuf alaihissalam, Allah berikan ketenangan kepadanya bahwa satu nabiuhum, mereka, engkau akan menyampaikan ini kepada mereka, padahal mereka sudah tidak sadar lagi, tidak tahu lagi. Dan terjadi sampai akhirnya Allah angkat dia tinggi-tinggi sampai masuk penjara. Kadang-kadang masuk penjara itu jadi hikmah bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Di situ kalau dia langsung tidak masuk penjara waktu itu, mungkin kisah dia jadi menteri besar tidak akan terjadi. Mungkin dia akan dipertemukan dengan saudaranya, tidak akan kembali. Tetapi disitulah jalan Allah jadikan. Dia harus mengidap apa namanya tinggal penjara. Enggak, narapidana lah. Mendekam, itu mantap, mendekam di penjara dulu. Walaupun bukan kesalahan yang dilakukan, dia tak pernah bersalah. Istri sang raja cinan kepadanya. Akhirnya, enggak tentu Cina. Hah? Apa? Naksir ya. Apanya? Bukan naksir itu, belum lagi bang. Lebih daripada itu. Kasmaran. Iya, tergila-gila kepadanya. Akhirnya dia ajaknya melakukan perbuatan tak baik. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam ista'sam, dia berpegang teguh dengan agamanya. Dia berpegang teguh dengan agamanya, makanya dia selamat. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, karena dia tidak mau, akhirnya dia lari dan akhirnya bertemu dengan sang tuan di depan pintu. Disitulah walaupun sudah jelas bagi mereka mana yang hak, mana yang salah, karena ada saksi yang memberikan keterangan, in kana qamisuhu qudda min qubulin, kalau seandainya bajunya robek dari depan, fa sadaqat wa huwa minal kadzibin, berarti dia benar perempuan itu, berarti Yusuf yang hendak memperkosanya. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakazabat wa huwa minas sadiqin. Ini salah satu bayi yang berbicara di waktu masih dalam ayunan, menjadi saksi Nabi Yusuf alaihissalam. Mara'a qamisahu qudda min duburin qala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka tetap memenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kadang-kadang hukuman tidak patut diberikan, tetapi harus dijalani. Karena apa? Karena berbagai bentuk kezaliman yang terjadi, dan di situ Allah ingin menjadikan jembatan untuk menaikkan Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya terbukti semuanya, terbongkar semuanya, bahwa Nabi Yusuf adalah orang yang suci dan bersih, tetapi istri penguasa lah yang sebenarnya yang melakukan kesalahan dan kekeliruan. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Oleh sebab itu, maka Ramadan yang sedang kejalani hendaknya semakin menguatkan segala iman dan takwa kita, sehingga tidak pernah merasa berputus asa, tetapi selalu membangun asa selama bulan puasa ini. Karena orang beriman itu tak akan pernah goyah oleh apa? Oleh perubahan waktu atau pergeseran nilai atau perubahan tempat. Sekali beriman dia tidak akan berubah. Lihat Bilal ibn Rabah alaihi ridwanullah, di saat dia diterik mentari yang sangat panas di kota Mekah, dihimpitkan batu besar yang panas di atas perutnya, beliau tidak mau meninggalkan agamanya. Ahadun ahad, ahadun ahad. Dan akhirnya ketika dia sabar, lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan dia baginya kemuliaan di tahun ke-8 Hijriah. Hanya 8 tahun Allah Subhanahu wa taala kembalikan kota Mekah. Siapa yang dapat kemuliaan? Naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beliau adalah Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu. Tatkala Ummu Salamah radhiyallahu anha meninggal suaminya Abu Salamah, yang Abu Salamah adalah juga saudara sepersusuan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika dia meninggal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada siapapun yang dapat musibah, hendaklah mengatakan Allahumma ajurni fi musibati wa abdilni khairan minhu. Ya Allah, berikan saya pahala atas musibah yang menimpa dan tolong ganti dengan yang lebih baik. Dalam hati Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata-kata, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Abu Salamah terkenal dengan sangat sayang pada istri dan keluarga. Abu Salamah adalah orang yang sangat jujur dalam berkeluarga. Abu Salamah orang yang paling penyayang. Beliau sahibul hijratain, hijrah 2 kali, hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah, dan masing-masing punya keutamaan. Beliau juga rumah pertama yang hijrah menuju Madinah atau menuju Habasyah kemudian Madinah, dan dipuji oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra, semoga Allah jadikan setelah itu urusan yang baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak lama setelah habis iddahnya melamar menjadi suami Ummu Salamah. Mana yang lebih utama, Ummu Salamah, Abu Salamah, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik. Ummu Habibah radhiyallahu anha, anaknya Abu Sufyan, ketika sedang hijrah di Habasyah, di negeri orang, di kondisi di tanah air tidak aman, mereka terasing, diceraikan oleh suaminya. Namun dia tidak bergeming, dia tetap sabar, karena sesungguhnya la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amran. Ternyata dia dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi kaum muslimin. Kalaulah orang-orang mulia seperti itu Allah berikan ujian dan tak pernah berputus asa, senantiasa membangun asa, karena sesungguhnya orang mukmin itu tak pernah berputus asa. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumu ad-dallun. Tidaklah berputus asa daripada rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat, kecuali orang-orang yang kufur, dan orang mukmin tak boleh berputus asa. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, Ramadan adalah cara kita atau cara Allah untuk senantiasa memberikan kita harapan demi harapan, dan setiap kecil apapun yang kita kerjakan di bulan ini Allah berikan balasan yang tidak terkira dan sangat banyak sekali. Mudah-mudahan ini semakin menambah semangat kita untuk senantiasa dalam keadaan apapun tak pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tak boleh bercita-cita untuk segera mati. Tak boleh bercita-cita mengakhiri hidup. Karena yang namanya hidup di dunia itu memang ada beban. Cuman beban itu ada yang orang yang menerimanya dengan sangat senang, ada orang yang menerimanya dengan sangat tidak senang. Dan orang-orang beriman pasti akan dalam segala keadaan pasti senang.
Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Imam Ahmad rahimahullah ketika dia di penjara karena bukan dosanya, tetapi karena dosa orang yang membusukkan pemerintah waktu itu, maka beliau alaihi rahmatullahi ta'ala tak pernah merasakan kesempitan hidup walaupun di penjara di ruang yang sempit. Demikian juga Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau menyelesaikan berbagai tulisannya, di antaranya adalah Majmu'ul Fatawa, ketika beliau sedang ditahan di qal'ah atau di penjara qal'ah di Syam. Mudah-mudahan Allah SWT tidak menguji kita kecuali yang kita sanggupi, dan di saat kita diuji mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, dan semoga kita tak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tak pernah memutus itu dari kita. Dan yang sedikit ini membuat kita semakin bersemangat dan tak pernah lelah, dan mudah-mudahan seluruh amal kita adalah lillah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.